Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman di channel Bimbo Crab Bruga 99 ya teman-teman. Oke, pada video kali ini saya akan membahas tentang pembuatan anyaman bambu ya teman-teman ya. Bagaimana caranya? Kita akan membuat anyaman bambu bermotif, dan saya sudah siapkan ya teman-teman bambu dua ruas ya, yang sudah kita cat warna hitam, dan satu lagi bambu yang belum dicat. Nah, kita lanjut saja ke videonya ya. Bagaimana prosesnya, silahkan ditonton sampai habis ya teman-teman, jangan sampai di skip biar tidak gagal paham. Oke, kita lanjut ke videonya. Selamat menonton. Oke teman-teman, inilah dia proses pengiratan dari bambunya ya teman-teman ya. Oke, prosesnya sudah selesai, iratannya sudah jadi. Kita tinggal langsung saja untuk menganyam bambunya ya dengan motif ketupat ya teman-teman ya. Dan video ini khusus ya buat teman-teman yang pengen belajar ya cara menganyam bambu dengan bermotif ketupat ya teman-teman. Inilah awal prosesnya, semoga dipahami ya teman-teman ya, semoga dimengerti, dan kita lanjut saja proses penganyamannya ya teman-teman ya. Dan perlu juga saya jelaskan ya teman-teman, di sini ukuran dari yang saya buat ini adalah 55 cm ya ukuran panjangnya. Kemudian untuk ukuran lebarnya sekitar 25 cm ya teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan saya di sini untuk menghiasi dari variasi skate beruga ya teman-teman ya. Dan bisa juga teman-teman menggunakan bahan baku yang lainnya ya teman-teman ya, seperti menggunakan rotan ataupun menggunakan kertas. Yang jelas hasilnya akan sama ya, caranya sama ya teman-teman, dengan motif ketupat ini ya. Dan di video ini sengaja saya perlambat ya teman-teman ya, durasinya biar bisa cepat dimengerti dan bisa cepat dipahami ya teman-teman, buat teman-teman yang pengen belajar ya kerajinan bambu ya, tentang bagaimana caranya menganyam bambu bermotif ya teman-teman ya, dengan proses yang sederhana sekali ya teman-teman ya. Dan perlu saya jelaskan lagi di sini ya teman-teman, sebelum bambunya diirat ya, bambunya harus dicat dulu ya teman-teman ya. Kita cat sesuai dengan keinginan warna yang kita inginkan ya teman-teman. Kemudian catnya kita kasih kering dulu ya teman-teman, minimal 1 hari baru bisa kering ya, baru bisa kita proses ya teman-teman. Dan untuk bagian panjangnya ini ya teman-teman, saya gunakan kulitnya ya teman-teman. Kemudian untuk ukuran pendeknya saya menggunakan isi dari bambu ya teman-teman ya. Bisa juga teman-teman gunakan kulitnya semua ya, untuk lebih untuk menghasilkan hasil yang lebih bagus ya, yang lebih menarik. Nah, sudah bisa dilihat ya teman-teman ya, motif dari ketupatnya sudah berbentuk ya teman-teman ya. Tinggal kita sambung lagi untuk bagian pinggirnya ya. Untuk bagian tengahnya sudah kelihatan motif dari anyaman bambunya ya.
Dan bisa juga ya teman-teman semua membuat ukuran yang lebih besar dari ini ya teman-teman, sesuai dengan keinginan ataupun kebutuhan teman-teman semua ya. Namun jika ukurannya lebih besar dari ini ya teman-teman ya, maka tingkat kesulitannya lebih besar juga ya, terutama di bagian pengiratan bambunya ya teman-teman ya. Jadi tidak semua orang bisa mengirat bambu yang dengan ukuran panjang ya teman-teman ya. Paling kalau untuk ukuran yang seperti di video ini mungkin rata-rata teman-teman semua bisa ya. Cuman kalau untuk ukuran yang panjang, artinya melebihi dari ruas bambunya, mungkin akan agak sulit ya teman-teman ya, kalau teman-teman belum bisa mengirat bambu yang panjang ya. Nah, untuk bagian lebarnya ini ya teman-teman sudah hampir selesai ya. Kalau sudah selesai untuk bagian lebarnya ini, baru kita akan lanjutkan untuk bagian panjangnya ya teman-teman ya. Dan saya ingatkan lagi, ini untuk bagian lebarnya kita gunakan yang isinya ya teman-teman. Kemudian untuk panjangnya kita gunakan yang kulitnya ya, yang sudah kita cat terlebih dahulu. Dan untuk cat yang kita gunakan di sini ya teman-teman ya, yang biasa kita gunakan juga pada besi maupun kayu ya teman-teman ya. Artinya cat yang biasa dijual di toko-toko bangunan terdekat ya teman-teman. Atau bisa juga menggunakan vernis yang berwarna coklat ya teman-teman. Nah, warna coklat ini agak lebih tajam ya. Jadi kita juga di sini sering menggunakan yang warna coklat selain daripada warna hitam ya teman-teman. Nah, kita sudah mulai untuk menganyam bagian panjangnya ya teman-teman. Ini tinggal kita lurus terus untuk menganyam ke atas ya. Ini untuk bagian panjangnya ya teman-teman. Ini sudah terlihat ya, untuk motif dari ketupatnya sudah terlihat jelas ya teman-teman ya. Dan perlu juga diketahui ya teman-teman ya, selain daripada motif ketupat seperti ini ya teman-teman, masih ada juga motif-motif yang lain ya yang biasa kita gunakan di sini ya. Namun kali ini kita akan mencoba memperlihatkan untuk motif yang bermodelkan ketupat ya teman-teman ya. Dan mungkin ada juga ya teman-teman yang bertanya, kenapa kok dibilang ketupat ya modelnya. Memang model ketupatnya ini yang sering ya, yang bahasanya bahasa sini ya, sering kita gunakan ini dengan sebutan ketupat ya. Padahal memang aslinya kita sebut dengan nama motif kembang ya teman-teman. Untuk yang dulu-dulu memang sering ada yang menganyam bambu ya dengan motif kembang seperti ini ya. Cuman sekarang caranya lain ya. Kalau dulu motif kembangnya dia menggunakan dua rangkai ya, dua rangkai motif. Kalau yang sekarang menggunakan satu rangkai motif. Dan untuk ukuran memang kalau dulu-dulu di sini ukurannya 2 meter persegi ya untuk motif kembang ini ya teman-teman. Namun sekarang banyak yang menyebutnya motifnya ini motif ketupat ya. Padahal ini motifnya motif kembang ya teman-teman. Oke, tapi tidak apa-apa,
salah penyebutan aja ndak apa-apa ya teman-teman ya. Mungkin bukan salah, cuman agak kurang pas ya motifnya, nama penyebutannya. Oke teman-teman, sudah semakin terlihat jelas ya motif dari ketupat atau kembangnya ya teman-teman ya. Di sini terlihat motif kembang atau ketupatnya 1, 2, 3 ya, tiga garis ya, yang sudah terlihat ya teman-teman ya. Wah, ini sangat bagus sekali ya teman-teman ya hasilnya. Dan videonya agak saya percepat saja teman-teman ya, karena proses-proses awalnya tadi sudah banyak yang terlihat ya, yang awal-awalnya. Sekarang tinggal proses selanjutnya saja ya teman-teman ya. Jadi mungkin teman-teman sudah agak mengerti atau agak ya teman-teman ya. Dan saya ingatkan lagi ya teman-teman, ini untuk bambunya tadi saya hanya menyiapkan sebanyak 2 biji bambu ya untuk bagian panjangnya. Kemudian saya pecahkan kecil-kecil ya, kira-kira ukurannya 0,5 cm ya teman-teman ya. Kemudian untuk bagian lebarnya tadi saya siapkan bambu 1 potong ya teman-teman ya, karena yang kita ambil untuk bagian pendeknya ini atau bagian lebarnya ini isinya ya teman-teman. Jadi isinya itu lebih banyak ya, lain dengan bagian panjangnya yang kita gunakan kulitnya, jadi agak sedikit yang bisa terpakai. Nah, proses penganyaman bambu bermotif kembang atau ketupatnya ini hampir selesai ya teman-teman ya, hampir finish dan sudah terlihat banyak ya kembang-kembang atau ketupatnya yang terlihat ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi video ini khusus ya buat teman-teman yang pengen belajar menganyam bambu ya dengan bermotifkan ketupat atau kembang seperti ini ya teman-teman. Jadi sekali lagi proses awalnya seperti ini ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel ini ya teman-teman, supaya bisa berkembang dalam memberikan informasi-informasi ataupun tutorial cara pembuatan kerajinan bambu ya teman-teman ya, dengan cara like, comment, and subscribe-nya ya teman-teman ya. Oke, sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.